Anatomi otak manusia. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf, otak menjadi pusat perintah dan sistem saraf manusia. Sebagai bagian dari sistem saraf, otak memiliki banyak fungsi penting. Dan seorang otak pula yang mengendalikan perilaku, emosi, gerakan, dan sensasi pada tubuh. Otak memiliki fungsi yang sangat penting dan didukung oleh sistem kerja yang rumit. Namun, kita dapat memahami anatomi otak secara lebih dan sederhana dengan penjelasan berikut ini. Tiap belahan otak memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama, lobus parietal, yang letaknya di bagian tengah, bertugas menafsirkan informasi sensorik seperti cita rasa, suhu, dan sensasi sentuhan. Kemudian ada lobus frontal yang terletak di bagian depan. Fungsinya mengendalikan cara berpikir, membuat rencana, mengatur, pemecahan masalah, pergerakan fisik, dan memori jangka pendek. Kemudian ada lobus occipital yang mana terletak di bagian belakang, merupakan bagian yang akan proses gambaran dari mata dan mengaitkan informasi tersebut pada memori yang ada dalam otak kita. Dan yang terakhir adalah lobus temporal. Di bagian samping akan memproses informasi dari indera penciuman, pengedap, dan pendengaran kita. Bagian otak ini juga memiliki peran penting dalam penyimpanan memori. Gangguan pada fungsi otak sangatlah penting. Maka jika terjadi pada otak, dapat mempengaruhi berbagai kinerja tubuh. Terdapat beragam hal yang dapat mempengaruhi otak untuk dapat berfungsi secara optimal. Di antaranya, 1. Sakit kepala merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi. Salah satu jenis yang paling sering dikeluhkan adalah sakit kepala tegang yang disebabkan oleh otot yang menegang di sekitar kepala, leher, dan bahu. Selain itu, ada juga migrain atau sakit kepala berat tanpa penyebab yang jelas dan dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Dan yang kedua adalah cedera kepala. Cedera pada kepala dapat berupa cedera secara eksternal maupun internal. Cedera eksternal hanya melukai kulit kepala, sedangkan cedera internal dapat melibatkan tengkorak, pembuluh darah di kepala, dan otak. Cedera internal dapat lebih serius dibandingkan cedera eksternal. Ketiga, infeksi otak. Infeksi pada otak bisa disebabkan oleh bakteri juga virus. Radang akibat infeksi pada selaput yang membungkus otak dan saraf tulang belakang dikenal sebagai meningitis, dan radang pada jaringan otak disebut dengan ensefalitis. Yang keempat adalah tumor otak, merupakan pertumbuhan sel dan jaringan abnormal pada otak. Tumor otak dapat bersifat jinak maupun ganas. Gejala yang ditimbulkan bervariasi, tergantung pada ukuran dan lokasi tumor otak. Yang kelima ada cerebral palsy, atau juga bisa disebut dengan lumpuh otak, merupakan gangguan perkembangan otak yang masih dapat terjadi saat masih di dalam kandungan atau setelah lahir. Gangguan yang diderita menimpa area motorik pada otak dan bisa juga mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Ketujuh, ada epilepsi. Kondisi ini bisa membuat seseorang mengalami kejang karena disebabkan oleh kerusakan pada otak. Epilepsi melibatkan area otak tertentu yang dapat menyebabkan gerakan tubuh yang tidak terkontrol. Yang terakhir ada penyakit kejiwaan. Sebagian penyakit kejiwaan dikaitkan dengan kelainan anatomis atau gangguan fungsi kimiawi pada otak. Cedera otak dan penggunaan narkoba atau pengaruh minuman beralkohol dapat menyebabkan kondisi demikian.
Agar otak dapat terus berfungsi secara optimal, ada beberapa hal yang patut dilakukan, seperti mengonsumsi makanan sehat, terutama yang mengandung antioksidan, kalium, dan kalsium yang penting untuk sistem saraf. Kemudian, berolahraga secara teratur, membina hubungan sosial yang baik, istirahat yang cukup, mengenakan helm pelindung kepala ketika melakukan olahraga yang beresiko atau saat mengendarai sepeda atau motor. Kemudian, mengurangi minuman beralkohol, menghindari narkoba dan tidak merokok. Yang terakhir, rutin melakukan aktivitas yang merangsang kinerja otak seperti membaca, bermain puzzle, memainkan alat musik, senam otak, atau membuat karya seni lainnya. Juga harus diingat bahwasannya untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan otak, kita lebih sering melakukan kegiatan yang menyenangkan agar fungsi otak kita tetap optimal.